Pengertian teknik adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Pengertian komunikasi juga adalah suatu proses penyampaian informasi mencakup pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Teknik komunikasi juga adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya agar terjadi interaksi di antara keduanya untuk menyelesaikan satu masalah dengan menggunakan media komunikasi. Dan berikut adalah teknis dan prinsip komunikasi dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah agar siswa menerima secara baik apa yang disampaikan oleh guru, kemudian bisa menguasai pelajaran secara komprehensif, dan siswa juga dapat mengembangkannya baik melalui bimbingan guru ataupun secara mandiri. Penerimaan siswa ini juga dan mengembangnya sangat dipengaruhi oleh metode-metode komunikasi yang dilakukan oleh guru kepada para siswanya. Berkaitan dengan pemilihan metode, terdapat beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tujuan yang hendak dicapai, kemudian yang kedua adalah kemampuan seorang guru, kemudian yang ketiga adalah siswa, kemudian yang keempat situasi dan kondisi ketika pengajaran berlangsung, kemudian fasilitas-fasilitas sekolah, kemudian yang keenam adalah waktu yang tersedia atau bisa disebut dengan alokasi waktu. Kemudian yang ketujuh, kebaikan dan kekurangan sebuah metode, kapan itu digunakan dan bagaimana cara menggunakannya. Berikut adalah prinsip dan teknik komunikasi dalam metode ceramah. Metode ceramah ini adalah sebuah cara pengajaran yang dilakukan oleh seorang guru secara menolong dan hubungan satu arah. Jika dicermati, metode ini juga memang memiliki beberapa kelemahan, yaitu membuat siswa pasif dan tidak kritis, dan pastinya akan membuat suasana belajar jadi kurang kondusif. Kemudian metode ceramah ini dapat diminimalisir kelemahannya. Yang pertama, dengan cara ceramahnya sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, ceramah yang baik akan mencapai hasil yang optimal manakala diberikan contoh yang memadai. Kemudian yang ketiga, memberikan penekanan terhadap bentuk-bentuk informasi tertentu. Kemudian yang keempat, cara meminimalisirnya adalah ceramah yang baik dilakukan dengan cara urutan yang sistematis dan logis. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip dan teknik komunikasi dalam simulasi. Proses ini simulasi tergantung pada peran seorang guru atau fasilitator, yang mana simulasi ini terbagi menjadi 4 prinsip yang harus dipegang oleh seorang guru atau fasilitator, yaitu yang pertama ada penjelasan, yang mana penjelasan ini harus benar-benar memahami aturan ketika menjelaskan sesuatu kepada seorang murid. Kemudian yang kedua adalah mengawasi, kemudian yang ketiga adalah coaching, yang keempat adalah diskusi. Dan selanjutnya ada teknik dan prinsip komunikasi dalam proses modular. Pembelajaran dengan modul adalah satu proses pembelajaran mengenai suatu satuan bahasan tertentu yang disusun secara sistematis, yang mana teknik ini disertai dengan pedoman penggunanya untuk seluruh para guru. Dan tugas utama guru dalam pembelajaran sistem modul ini adalah mengorganisasikan dan mengatur proses pembelajaran, yang mana sistem modul ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah yaitu setiap modul harus memberikan informasi dan petunjuk pelaksanaan yang jelas. Kemudian yang kedua, modul merupakan pembelajaran individual. Yang ketiga, pengalaman belajar dalam modul disediakan untuk membantu peserta didik. Kemudian yang ketiga, pengalaman belajar dalam modul disediakan untuk membantu peserta didik. Yang keempat, materi pembelajaran disajikan secara logis dan sistematis. Yang kelima, setiap modul memiliki mekanisme untuk mengukur pencapaian tujuan pelajaran peserta didik.